PSDM, Power dan Politik, Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Bojonegoro. Pengelolaan strategi SDM. 1. Istilah SDM dalam kurung HR, orang, pegawai, dan tenaga kerja. Aktivitas utama fungsi SDM adalah perencanaan SDM, pengembangan SDM, sistem imbalan. Sistem pengelolaan SDM dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkannya dapat belajar dan menggunakan kesempatan untuk peluang baru. 2. Tata kelola SDM. Visi, misi, dan values. Lingkup sukses pekerjaan perancangan organisasi PSDM. Sistem peran, job family, dan job cluster. Yang terakhir, core process dan core competence. Peran strategis fungsi PSDM. Goals fungsi PSDM. Pertama, peningkatan indeks salary, peningkatan kepuasan kerja, peningkatan ketertarikan pegawai, tercapainya SDM berpengetahuan, peningkatan kesesuaian profil SDM, peningkatan produktivitas pegawai. Pilihan peran strategis fungsi PSDM. Strategi partner, administrative expert, employee champions, dan change agent. Dan pilihan strategi SDM. Model pilihan strategi SDM yang selaras, terintegrasi dan menyeluruh dapat ditentukan sesuai kecenderungannya yang berorientasi. Serta kebijakan dasar PSDM. Mengembangkan budaya kinerja, menetapkan cakupan dan komposisi SDM, meningkatkan mutu kehidupan pekerja, memperlakukan pegawai secara fair dan equitable, memberikan keyakinan atas kebutuhan, menyediakan praktek kepegawaian, dan memberikan keselamatan. Dimensi kerja. Faktor utama yang akan menggerakkan perubahan perilaku individu untuk mencapai kinerja tertentu adalah meningkatnya pengetahuan atau knowledge, keterampilan, dan sikap. Ketiga faktor tersebut sering dikenal sebagai faktor KSA, Knowledge, Skill, and Attitude. Terjadinya perubahan dalam perilaku dapat dikatakan sebagai belajar. Dukungan organisasi. Menunjukkan bagaimana para pekerja diorganisasikan dalam unit-unit formal atau informal untuk mencapai misi dan sasaran strategis. Bagaimana tanggung jawab, tugas, dan kejabatan kelola, dan proses kompensasi, manajemen kinerja individu atau pegawai, penghargaan, komunikasi, rekrutmen, dan perencanaan sukses. Motivasi. Profil ciri motivasi seseorang atau kelompok dapat dipengaruhi oleh syaraf, yang setiap urutannya hurufnya merupakan singkatan awal dari huruf masing-masing sebagai berikut. S. Sumber motivasi, internal atau eksternal, acuan motivasi, prosedural atau opsional, respons motivasi, reaktif atau proaktif, arah motivasi, mendekati atau menjauhi, faktor motivasi, persamaan atau kecuali tertentu atau perbedaan. Berbagai teori motivasi. Menurut Herzberg, pemenuhan dari bermacam-macam kebutuhan ada yang dapat memberikan motivasi untuk bekerja, tetapi juga ada yang tidak bisa. Menurut Miss Leland, yang mendorong kesuksesan seseorang dalam bekerja dipengaruhi oleh kebutuhan prestasi, kekuasaan, afiliasi. Tata nilai sebagai sumber motivasi. Menurut Spencer, sifat pembawaan seseorang, sikap atau tata nilai dalam kurung values dikategorikan sebagai wilayah hidden atau tidak kelihatan atau intangible dalam kurung tidak dapat tampak atau tangible dalam kurung nyata. Kemampuan organisasi. Pembelajaran organisasional melalui KSA, peningkatan
kemampuan bisa terjadi. Pembentukan pola pikir. Pola pikir sering disebut pola akal budi, yaitu pola menggunakan daya pikir atau akal dan pikiran. Kemampuan individu dan kapabilitas organisasi. Kapasitas individu dipengaruhi oleh kontribusi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tertanam di alam pikirannya yang berasal dari diri sendiri. Pengetahuan dan perspektif kompetensi. Penguasaan kecerdasan yang berasal dari auditori, visual, kinestetik, matematika, linguistik, interpersonal, dan intrapersonal. Peran perilaku manusia. Perilaku manusia memainkan peran sentral, kritikal, dan berdampak luas dalam menentukan pilihan. Profil seputar PSDM mengukur dan menilai kinerja tenaga kerja dengan mengacu pada kriteria keunggulan kinerja. Ikhtisar fungsi kunci dalam PSDM dan studi kasusnya. Fungsi kunci dalam pengelolaan SDM. Sistem reward, sistem manajemen kinerja, sistem kompetensi, sistem pengembangan SDM atau karir, dan seleksi kandidat, serta terminasi. Kasus pengelolaan SDM. Metode penilaian terhadap prestasi. Pegawai tidak berkembang sesuai tantangan karakteristik jenis bisnisnya. Penilai prestasi pegawai tidak dapat dibedakan secara signifikan. Diagnosis dan dasar penggunaannya. Diagnosis karakteristik power. Besaran otoritas yang tinggi. Konsekuensi positif yang ditawarkan. Pergerakan kegiatan strategis. Lokasi fisik posisi pekerjaan. Besaran alokasi anggaran. Identifikasi, dan keahlian menonjol. Prinsip dasar penggunaan power dan pengaruh. Prinsip dasar penggunaan kekuasaan dalam kurung power dan pengaruh atas penyelesaian persoalan baik dari perspektif orang, sistem organisasi, maupun budaya sehingga efektif. Sumber power. Power vertikal, yaitu power pimpinan puncak, power sepanjang hari, dan power bagi tingkatan rendah. Kedua, power horizontal, posisi pekerjaan atau unit organisasi setingkat, memiliki power yang berbeda-beda. Rumus penting power. Sumber power yang ada pada diri seorang yang menunjukkan kapasitasnya dalam mempengaruhi keputusan di dalam organisasi. Total power sama dengan position power ditambah atribut atau personal atau expert power.